Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Sari dari kelas 11 IPA 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi bab 1, yaitu mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Berikut pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Setiap umat muslim diperintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman berarti yakin atau percaya, sedangkan kitab berasal dari bahasa Arab yang berarti menulis. Adapun menurut istilah, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu sekumpulan wahyu atau kalam Allah yang diwahyukan melalui malaikat Jibril kepada nabi dan rasulnya yang terkumpul menjadi satu buku. Yang kedua, wahyu Allah Subhanahu wa taala berupa kitab suhuf. Wahyu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan hanya kepada para nabi dan rasul melalui peristiwa-peristiwa tertentu, misalnya melalui mimpi. Wahyu juga bersifat progresif atau berkembang dan mencapai kesempurnaan pada Al-Qur'an yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, nama-nama kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan 4 kitab kepada nabi dan rasulnya, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Qur'an. Berikut penjelasan singkat mengenai kitab-kitab tersebut. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-15 sebelum Masehi sebagai pedoman Bani Israel yang ditulis menggunakan bahasa Ibrani. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur ada juga yang menyebutnya dengan Mazmur maupun Paskah. Kitab ini diturunkan pada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi sebagai pedoman Bani Israel dengan bahasa Kipti. Kitab Zabur berisi tentang kumpulan syair dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Kitab Zabur juga berisi tentang doa, zikir, nasihat, dan kata-kata yang penuh hikmah. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada awal abad ke-1 Masehi sebagai pedoman Bani Israel dalam bahasa Suryani. Injil ada yang menamakannya dengan Bible atau Alkitab. Yang keempat, kitab Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an adalah kitab suci terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 7 Masehi, ketika beliau sedang bertahanus di Gua Hiro. Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab dan merupakan pedoman bagi seluruh umat manusia. Berikut keistimewaan Al-Qur'an dibandingkan kitab-kitab terdahulu. Yang pertama, Al-Qur'an adalah kitab suci pembenar dari kitab-kitab terdahulu. Yang kedua, Al-Qur'an adalah mukjizat yang abadi. Yang ketiga, Al-Qur'an terjamin kemurniannya karena Allah sendirilah yang menjamin kemurniannya. Yang keempat, Al-Qur'an memuat hal yang universal dan umum. Yang kelima, membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar dengan niat ikhlas dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, Al-Qur'an memuat ilmu pengetahuan dalam berbagai disiplin dan filsafat. Dan yang keempat, perilaku yang mencerminkan keimanan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab Allah di dalamnya mengandung ajaran-ajaran kebaikan, baik dalam perilaku maupun ucapan. Berikut perilaku yang mencerminkan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, meyakini kitab-kitab yang diturunkan pada umat sebelumnya. Yang kedua, Al-Qur'an telah terjaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Al-Qur'an adalah sumber hukum yang utama bagi umat Islam. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.